Nah ini kan. Nah, dilepel lagi kan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya sedang memegang Bunny ya kan. Ini musang baby saya yang baru saya rawat mungkin 2-3 mingguan ya kan. Kalau di video pengenalan yang minggu kemarin saya bilang dia galak, nah sekarang ini udah mulai jinak sih kan. Karena saya rajin handle, dia udah mulai nggak hissing. Dan kalau dipegang udah mulai nggak terlalu kabur lagi kan. Nah hari ini saya pengen ngasih makan dia ya kan, biar si Bunny ini jadi lebih jinak kan. Ya sebenarnya kalau Bunny ini udah bisa makan mandiri ya kan, kita taruh pisang, kita taruh bubur sun aja udah dimakan. Cuma biar saya ada interaksi, saya pengen ngasih dia makan kan. Ini saya menggunakan pisang ya, saya suapin gitu loh kan ya, walaupun mungkin dia mau makannya 1 atau 2 potong pisang yang sudah saya potong-potong ini kan, tapi minimal biar saya ada interaksi lah sama dia gitu loh. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nyoba ngasih makan si Bunny kan dengan pisang ya. Ini dia si Bunny kan, mau saya coba kasih makan pisang ya kan. Caranya sih banyak macamnya ya kan. Ada yang ngasih pisangnya itu dihancurin, habis itu kayak kita nyendok es krim cup gitu loh kan. Nah kita sendok pisangnya ke musangnya, tapi ada juga yang ngasih langsung kan. Kalau saya sih ngasih langsung ya kan, soalnya musangnya ini kan udah mandiri, udah besar, jadi kayaknya lebih gampang ngasih langsung kan. Kita coba ya kan. Nah kalau musangnya sudah kayak si Bunny ini, jangan berharap dia mau makan semua ya kan. Yang penting 1-2 potong pisang tuh udah bagus kan. Nah sekarang coba saya suapin dia ya kan. Tergantung, kita harus deketin di mulutnya biar dia mau ya kan. Agak susah, sekarang kita percobaan kedua ya kan. Pokoknya dia biar mau makan pisang dulu kan. Ntar lucu sekali kamu Ban. Saya makan pisang Ban. Bunny, apa terlalu gede ya? Coba kita kasih potongan yang agak kecil ya kan. Sebenarnya kalau dideketin tuh dia kayak ini kan, kayak dijilatin gitu loh. Cuma dia nggak mau makan langsung kan. Nah ini harus pelan-pelan ya kan. Kalau untuk ngasih makannya, kalau musangnya gan baru dipelihara gitu atau baru dapat ya kayak saya seminggu sampai ya hampir 1 bulan gitu ya. Waktu dia di rumah kita ya kan, dia kan biasanya masih adaptasi. Nah lebih baik ngasihnya tuh di siang hari kan, soalnya musang ini kan hewan nokturnal, dia aktif di malam hari. Jadi di siang hari tuh dia agak anteng gitu loh. Dia karena mungkin agak ngantuk, jadi kita ngendalnya tuh lebih gampang kan. Kalau malam hari itu kadang dia terlalu aktif, jadi agak susah sih ngasih makannya kan. Kalau siang gini kan lebih mudah lah. Nah ini kan. Nah, dilepel lagi kan. Ban, jangan gitu Ban, kotor mulutmu. Makan, ayo makan. Satu, ya 2 aja dah target hari ini dah. Jujur selama beberapa minggu ini ya, hampir 2 minggu, saya cuma berhasil nyuapin 2-3 potong pisang sehari kan, soalnya dia udah bisa makan sendiri kan. Cuma saya perlu nyuapin dia biar jinak kan, soalnya sebenarnya selain kita nyuapin, kita handle, itu bisa juga jinain dengan cara dimandiin ya kan. Cuma jujur kalau ukuran segini saya nggak berani kan, soalnya dia masih kelihatan kecil, dan pas saya pegang bagian atas punggungnya ini tulangnya tuh kerasa kan. Jadi kalau menurut saya sih dia masih agak kurus ya kan, makanya saya nggak berani kalau mandiin, bahaya kan. Nanti aja kalau dia udah mulai gemuk. Cuma jujur ini harus makan kan, minimal 1 aja Bun, 1 aja Bun. Ban maksudnya, Bunny. Tergan, ini memang harus pelan-pelan kan. Tapi jujur yang saya suka dia udah mulai jinak ya kan, soalnya kalau saya deketin tuh udah nggak menyerang lagi kan. Soalnya seingat saya Bunny ini pertama saya ambil tuh dia kayak mau menyerang saya gitu loh kan. Dan digigit lumayan kan, walaupun nggak ditelan tapi dikunyah udah lumayan ya. Coba lagi Ban, ntar saya bersihin dulu kan, kotor.
Kalau agak gelisah nontonnya, saya juga gelisah ya kan, soalnya dia nggak mau makan. Tapi memang ini caranya biar musangnya tuh jinak kan. Udah, yang satu udah digigit walaupun nggak ditelen. Sekarang kita coba yang lagi satu kan. Kita harus maksa gitu ya, walaupun nggak boleh keras. Yang penting dia tahu kita tuh ownernya kan. Oke, saya udah putus asa kan. Yang penting dia udah mulai ngerasain makanannya kan, dan dia nggak nyerang saya dah nih. Tuh, udah mulai jinak deh kan. Ya semoga aja bisa jinak terus sampai besar ya. Oke kan, ini udah saya tadi coba, jujur gagal kan, biarin dah dia makan sendiri ya kan. Tapi kalau musang agan masih baru mulai melek atau jalan gitu, itu biasanya disuapin dia mau ya kan. Maksudnya dia rakus banget kan. Ini karena mungkin tadi makannya udah banyak, soalnya ini perutnya kelihatan agak besar nih kan. Jadi dia udah nggak mau ya kan. Tapi intinya di video ini sih sebenarnya dia jinak kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang ya handle sambil nyoba ngasih makan si Bani ya. Ya walaupun jujur video ini gagal ya kan. Ya intinya saya pengen ngasih tahu kalau misalnya Gan mau jinakin musang, apalagi ya Gan bisa beli yang baby kayak gini ya, itu sebenarnya mudah sih Gan. Yang penting itu kita harus sering interaksi. Yang paling mudah kita pegangin itu, kita handle kita los gini, dan jangan takut ya kan, soalnya masih kecil. Memang kadang ada yang galak ya, dia tuh kayak mau menyerang kita. Cuma kalau sering kita handle, dia tuh kenal bau kita, lama-lama dia pasti akan jinak gini lah kan. Tapi nggak tahu kalau dewasa ya kan, soalnya pengalaman saya dulu si Buna tuh sering saya handle masih kecil juga galak kan. Kalau si Bim Bim malah dia tuh lumayan jinak sih kan, makanya ini semoga aja kayak Bim Bim ya kan jinaknya. Nah, selain kita handle tadi, Agan bisa juga nyobain ngasih makan kayak yang saya kasih tahu tadi, walaupun jujur gagal ya kan, dia nggak mau makan karena mungkin dia kenyang, soalnya nih agak gede badannya ya kan. Nanti kalau musangnya udah umur 3-4 bulanan atau udah kelihatan agak gede dan badannya tuh dia gerakannya aktif, dan kalau kita pegang bagian tulang atasnya itu tulangnya itu nggak kerasa, cuma daging aja banyak. Nah, itu Agan bisa coba mandiin, dah nggak apa-apa kan. Mandiin tapi selesai itu langsung keringin ya kan. Soalnya kalau basah-basah takutnya musangnya tuh nanti lumpuh kan. Kalau nggak kering karena dia mungkin kedinginan dan dia sakit gitu loh. Itu aja sih. Tapi kalau umur masih segini jangan dimandiin dah kan, kita handle. Sama ini juga ada tips, saya nggak tahu ya kan ini bener apa enggak, karena saya juga ngeliat dari grup-grup pecinta musang gitu kan. Tapi selalu saya cobain kan, yaitu kalau kita keringetan, memang sih kelihatan jorok ya kan, kita ambil lap atau tisu atau apapun ya kan, kita tuh kayak keringet badan kita tuh digosok-gosok gitu loh kan di lapnya itu kan, pokoknya biar kerasa. Atau misalnya kan saya pakai baju ini kan, ini udah basah, bajunya tuh saya buka, nah tuh deketin di hidung musang kayak gini kan, ini kan udah kena keringet saya, walaupun jorok ya, sorry ya, nih biar dia tuh tahu sama bau kita kan. Diolesi di badannya sama di hidungnya kan, pokoknya dia biar lebih kenal bau kita ya. Soalnya kalau hewan-hewan mamalia kayak gini kan biasanya penciumannya tuh tajam ya, jadi sebisa mungkin bau badan kita tuh dideketin sama dia kan, biar dia tuh lebih jinak gitu loh. Nah, Gan bisa coba atau enggak, itu bener atau enggak itu terserah Gan ya. Soalnya saya pengalaman si Bim Bim saya gituin jinak, si Buna saya gituin nggak terlalu jinak. Nah, semoga yang ini saya gituin juga jinak kan. Nah, kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang musang setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan si Bani ini yang masih kecil kan. Yang saya suka dari si Bani ini baunya kan, ini harum banget loh untuk ukuran musang nih. Note ya kan, saya kan dulu pernah bilang kalau musang pandan yang jantan itu lebih harum bau pandannya daripada musang betina ya, musang pandan yang betina kan. Nah, ternyata saya salah kan. Soalnya ini si Bani ini kan dia tuh musang betina ya. Cuma saya cium baunya ini harum juga kan. Berarti mungkin dari gen keturunan ya kan. Soalnya si Bim Bim tuh setahu saya dia tuh indukannya dua-duanya musang pandan. Jadi badannya harum. Dan si Buna yang dulu saya pelihara itu yang agak gelap warnanya, dia tuh campuran ya.
betinanya tuh musang Pandan, jantannya musang Bali. Mungkin si Buna dulu itu gen musang Balinya lebih tebel kan, jadi baunya tuh nggak ada harum-harumnya. Nah, sekarang saya melihara si Bani ini, walaupun dia betina ya, dia tuh campuran dari musang Pandan dan juga musang Pandan lah. Sama dua-duanya musang Pandan, nggak ada campuran kan. Nah, dia tuh harum kan. Ya. Saya suka makanya nyiumin dia harum banget kan. Berarti musang jantan dan betina itu nggak ngaruh gitu loh kan, bau pandannya. Yang penting keturunan musangnya tuh asli Pandan, pasti harum baunya kan. Makanya kalau Agan suka yang harum-harum, pastiin musang Pandan Agan itu indukannya dua-duanya musang Pandan kan, jangan musang lain ya, soalnya ada kemungkinan dia tuh nggak keluar bau pandannya kan. Itu aja sih.